Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yang terdiri dari saya sendiri yaitu Chelsea Gracia bersama 2 rekan saya yaitu Wahdana dan Muhammad Azman. Baiklah, di sini kelompok kami akan membawakan proyek tentang sorting, yaitu insert sort atau penyisipan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama yang dibawakan langsung oleh rekan saya yaitu Wahdana. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengurutan atau sorting. Pertama-tama, apa sih itu sorting? Nah, pengurutan data atau sorting merupakan proses mengatur sekumpulan objek atau data menurut urutan atau susunan tertentu. Urutan objek atau data tersebut dapat menaik secara ascending atau menurun secara descending. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan mengimplementasikan bagaimana cara ataupun sedikit penjelasan mengenai salah satu dari beberapa jenis sorting, yaitu inserting sort. Kalian sudah tahu bukan apa yang dimaksud dengan inserting sort? Inserting sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu, dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Nah, dikarenakan algoritma ini bekerja dengan membandingkan elemen-elemen data yang akan diurutkan, ini termasuk pula dalam comparison based sort, atau ide dasar dari algoritma inserting sort ini mencari tempat yang tepat untuk setiap elemen array dengan cara sequential. Baiklah, mungkin itu saja pengenalan lebih jauh mengenai pengurutan atau sorting. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Chelsea Gracia. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi cara kerja insert sort atau penyisipan. Nah, di sini ada 6 cara kerja insert sort atau penyisipan, yaitu yang pertama, untuk elemen pertama sudah pasti terurut. Yang kedua, ambil elemen berikutnya atau kunci. Ketiga, bandingkan semua elemen yang di sebelah kiri. 4, geser ke kanan semua elemen yang memiliki nilai lebih besar daripada elemen kunci. 5, sisihkan elemen kunci pada posisi kosong. 6, ulang langkah kedua yaitu ambil elemen berikutnya atau kunci. Oke, penganalogian insertion sort dengan pengurutan kartu maupun suatu data. Dimulai dengan posisi tangan kosong dan semua kartu berada di atas meja, dan anggaplah kita akan menyusun kartu ke tangan kiri kita. Yang kedua, mengambil kartu pertama dari meja dan meletakkannya ke tangan kiri, mengambil kartu kedua dan membandingkannya dengan kartu yang sudah ada di tangan kiri. Jika kartu yang diambil dari meja memenuhi syarat perbandingan, maka kartu tersebut akan diletakkan di depan kartu yang dibandingkan, serta kartu yang lain yang telah dibandingkan akan bergeser mundur belakang. Adapun langkah-langkah pengerjaan, yaitu terdapat angka yang acak di bawah ini, yaitu 7, 5, 6, 3, 4, 1, 2. Cara pengerjaannya, pertama-tama kita mengambil angka pertama di sebelah kiri, yaitu angka 7. Kemudian kita ambil angka 2, yaitu 5, karena angka 5 lebih kecil dari 7, maka kita taruh di sebelah kiri, yaitu 5, 7. Kemudian kita ambil angka ketiga, yaitu 6. Karena angka ke-6 lebih kecil dari angka 7 dan lebih besar dari angka 5, maka kita taruh di tengah-tengah antara angka 5 dan 7 seperti ini, 5, 6, 7. Selanjutnya kita ambil angka ke-5, yaitu 4, karena angka 4 lebih kecil dari angka 5, 6, 7, dan lebih besar angka 3, maka kita taruh seperti di bawah ini, yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Setelah kita ambil angka ke-6, yaitu 1, karena 1 lebih kecil dari angka yang kita cari sebelumnya, maka angka 1 kita taruh di paling kiri, seperti di bawah ini, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita ambil angka ke-7, yaitu 2, karena 2 lebih kecil
dari angka 3, 4, 5, 6, 7 dan lebih besar dari angka 1, maka kita taruh seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai sudah karena angka-angka sudah terurut, begitulah langkah-langkah pengerjaannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahdana. Dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya dalam pengurutan data, jika data sudah ada, maka pengurutan dimulai dengan mengambil satu data dan membandingkannya dengan data-data yang ada di depannya. Jika data yang diambil memenuhi syarat perbandingan, maka data yang diambil tersebut akan diletakkan di depan data yang dibandingkannya. Kemudian data-data yang dibandingkan akan bergeser mundur. Nah, catatannya, dalam hal pengurutan data, dengan metode inserting sort ini, data yang diambil pertama adalah data kedua. Kemudian data yang diambil akan dibandingkan dengan data-data yang ada di sebelah kiri atau data sebelumnya. Nah, jika proses tersebut selesai, maka akan dilanjutkan dengan data-data selanjutnya, data ketiga, data keempat, dan seterusnya semisalnya. Proses akan berlangsung sampai data-data tersebut terurut dengan benar. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik mengenai simulasi algoritma inserting sort oleh saudara Muhammad Azman. Selanjutnya ada simulasi algoritma insertion sort, di mana kita mempunyai sampel data yaitu 5, 2, 4, 6, 1, dan 3. Data ini merupakan data yang tidak tersusun atau tidak tersusun secara ascending. Dimulai dari proses 1 hingga dengan proses kelima, data tersebut akan diurutkan secara ascending dan menghasilkan hasil data yang secara ascending yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya adalah penerapan flowchart pada program kami. Saya akan, ada variabel watcher-nya juga ya. Ini saya lebarin dulu deh. Oke, nah di sini misalnya saya masukkan datanya itu 5 deh. Nah, ada 4, 5, kemudian ada 2, ada 3, ada misalnya 2 lagi deh. Oke, jadi ada data yang kembar nih misalnya kan. Nah, sekarang di sini dia udah mulai nih. Dia udah mulai, ini datanya ya. Kemudian ini jumlah datanya ada 5. Dia mulai dari I ke 1 ya. I ke 1, J-nya belum ada. Nah, next. Jadi di sini J-nya dia udah X-nya kita ambil dulu. X-nya itu adalah elemen kunci yaitu pada L yang ke I, yaitu kita ambil 5. Nah, jadi situ X-nya 5. Kemudian setelah itu stopnya diisi false. Jadi kalian lihat di sini. Kemudian setelah itu dia akan memberi nilai J sama dengan I-1, yaitu 1 kurang 1, yaitu 0. Berarti nanti J-nya akan mengambil elemen yang ke 0 ya. Oke. Nah, lalu di sini dia akan nanya, nah, apakah J lebih besar sama dengan 0? Yes dong. Dan stop sama dengan false? Yes. Karena yes, true, maka di sini dia akan membandingkan apakah L ke J? L ke J berarti L ke 0, apakah 4 lebih besar daripada X, lebih besar dari elemen kunci yaitu 5? Ternyata false. Kalau false berarti dia akan lari ke stop sama dengan true. Karena stopnya sama dengan true, otomatis perulangan ini, while ini akan berhenti. Karena ya stopnya udah true, berarti dia lari ke false. Lari ke false berarti L ke J plus 1. L yang ke 0 plus 1, L ke 1 itu sama dengan X, sama dengan 5. Tidak terjadi pergeseran ya. Kenapa? Karena ini 4 sudah lebih kecil daripada 5, seperti itu. Nah, oke, berikutnya kita akan next digeser dia ya. I-nya akan naik, gitu ya. I-nya pun naik menjadi 2. Ketika I-nya naik menjadi 2, kita akan ambil elemen yang kedua. Nah, sekarang kuncinya adalah 2. Kunci mana kunci berganti nih ya. Ups, sekarang ya. Kuncinya berubah menjadi 2, dan setelah itu stopnya false kembali. Kemudian J adalah I kurang 1, berarti J itu adalah 1. Dia akan mulai membandingkan dengan si 5. Oke, nah sekarang di sini baru seru nih. Dia akan mulai mengecek. Ini kan ya masih ya. Apakah J lebih besar sama dengan 0? Tentu saja, karena J-nya 1. Stop sama dengan false? Tentu saja. True berarti kita akan bandingkan. Apakah L yang ke J? Apakah L yang ke 1? 5. Apakah 5 lebih besar daripada X? Apakah 5 lebih besar daripada 2 elemen kunci? Yes.
karena yes, maka dia akan lari ke sini. L yang ke J plus 1, berarti L yang kedua itu sama dengan L yang ke J. L yang kedua, maka pada posisi yang kedua ini akan diisi dengan L yang ke 1. Berarti 5 geser ke bawah ya, 5 geser ke 2. Nah, jadi di sini 5-nya bergeser. Kok ini masih 5? Iya kan, masih kalau di komputer itu kan data yang lama itu sebelum ditumpukin itu nggak hilang gitu loh, nggak kayak animasi yang bisa ceritanya hilang gitu, nggak ya. Kemudian J-nya digeser ke kiri, karena kita akan siap-siap bandingkan dengan angka 4, jadi J-nya geser. Berarti J-nya menjadi 0, seret gitu kan. Nah, kemudian oke, ini while-nya masih terpenuhi, karena stop-nya belum false, datanya belum habis gitu ya. Nah, jadi sini dibandingkan lagi. Apakah L yang ke 0, apakah 4 lebih besar daripada elemen kunci, daripada 2? Yes. Karena yes, maka yang dilakukan adalah elemen yang ke J plus 1. Elemen yang ke 1, di sini yang 5 ini akan diisi dengan L yang ke J. L yang ke 0, berarti 4 geser ke posisi 1. Oke, jadi 4 di sini nih. Habis itu J sama dengan J min 1. 0 dikurang 1 adalah minus 1. Kemudian dia di sini, apakah minus 1 lebih besar sama dengan 0? Tentu saja tidak. Karena tidak, berarti nggak perlu dicek lagi, udah pasti false. Maka karena dia false, maka dia akan ke sini nih. Ini adalah insertion-nya. Berarti L yang ke J plus 1, min 1 plus 1 adalah yang ke 0. Yang ke 0 ini akan diisi oleh X, berarti 2 akan tersisipkan ke sana. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, lalu next, digeser dia. Sekarang siap-siap ke posisi yang ketiga. I-nya sama dengan 3, kemudian X-nya berarti juga 3. Kebetulan sama nih ya. Oke, X-nya 3. Oke, kemudian stop sama dengan false, lalu J sama dengan I-1, berarti J-nya 2. Nah, di sini ini masih terpenuhi karena stop masih false, J-nya masih 2, masih lebih besar sama dengan 0, terpenuhi, maka kita bandingkan. Apakah L yang ke J? Nah, jadi apakah L yang kedua? Apakah 5 lebih besar daripada 3? Ya, tentu saja. Karena tentu saja berarti true ya. Berarti dia ke sini, geser. Jadi 5-nya geser ke bawah ya, ke J plus 1. 2 plus 1 kan 3 nih. 5-nya menempati posisi yang ketiga. Habis itu kita siap-siap J-nya dikurang 1. 2 kurang 1 adalah 1. Berarti sekarang kita akan siap membandingkan dengan 4 ya. Apakah L yang ke J, apakah 4 lebih besar daripada 3? Yes, karena yes maka geser. Jadi 4 ini akan digeser ke bawah, ke J plus 1 ya. Oke, berarti 4-nya di situ. Kita akan geser lagi ke kiri untuk membandingkan. Jadi di sini 1 kurang 1 adalah 0. Kita akan bandingkan dengan angka 2 sekarang. Apakah L yang ke J, apakah L yang ke 0? Apakah 2 lebih besar daripada X? Apakah 2 lebih besar daripada elemen kunci yaitu 3? No. Karena no maka false. Stop sama dengan true. Begitu stopnya sama dengan true, maka perulangan di sini dia akan berhenti. Walaupun J 0 lebih besar sama dengan 0, yes. Tapi apakah stop sama dengan false? No. Stop sama dengan true. Maka perulangan berhenti. Karena perulangan berhenti, maka dia di sini L yang ke J plus 1 sama dengan X. J plus 1, 0 plus 1, berarti di sini ya, di posisi si 4 ini akan digantikan dengan 3. 3 akan nyisip ke sana. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian kita akan menuju ke elemen terakhir sekarang. Ceklik. Oke, I-nya sama dengan 4 nih. Nah, ketika I sama dengan 4, kita ambil elemen kuncinya adalah 2. Stop sama dengan yang awalnya true, kita false-kan kembali karena kita akan memulai pergeseran baru. Lalu J, siap-siap I kurang 1. Nah, mulai dari ini, angka 5 ini. Kan di kirinya si 2 ya. Oke, kemudian di sini kita akan bandingkan apakah elemen ke J, apakah elemen yang ketiga yaitu 5. 5 lebih besar nggak daripada X? Lebih besar nggak daripada 2? Yes, of course. Berarti ke true. Nah, berarti di sini akan digeser. 5-nya digeser ke bawah, digeser ke J plus 1 ya. Geser. Oke, lalu J-nya dikurang 1. Yang awalnya kita akan udah ngecek elemen ketiga, kita akan ngecek elemen kedua. Jadi J kurang 1, J-nya udah 2 nih. Lalu kita akan ngecek apakah L yang kedua, apakah L yang kedua berapa? 4. Apakah 4 lebih besar daripada 2? Oh yes, tentu saja. Berarti geser.
4-nya kita geser ke bawah. Nah, jadi udah bergeser nih ya. Lalu kita akan siap-siap lagi, ke kirinya lagi dong. Berarti 2 kurang 1 adalah 1. Nah, kita akan bandingkan dengan L yang ke-1, 3. L yang ke-1 kan 3 ya. Apakah 3 lebih besar daripada elemen kunci daripada 2? Oh yes, berarti kita menuju ke true. Berarti 3 ini harus digeser ke bawah. Jadi ini ya, digeser. Oke, setelah digeser ke bawah, J dikurangi 1. Kita akan siap-siap membandingkan dengan elemen yang ke-0. Oke, begitu elemen ke-0, apakah 2? Nah, sekarang nih elemen yang sama nih. Apakah 2 lebih besar daripada X? Apakah 2 lebih besar daripada 2? False. Karena di sini pertanyaannya adalah lebih besar. 2 kan sama dengan 2, berarti dia false. Karena false, maka stop sama dengan true, sehingga perulangan pun berhenti. Akhirnya, disinilah terjadi penyisipan. Disisipkan di mana? Di posisi J plus 1. J plus 1 adalah 0 plus 1, berarti di posisi ke-1. Klik, nah disisipkanlah dia di sini. Dengan demikian, inilah posisi akhirnya ya, karena kan ini udah habis nih, udah sampai 4 nih. 2, 2, 3, 4. Adapun program yang kami sudah buat di proyek kami seperti tampilan pada saat ini. Ini merupakan screenshot hasil dari program kami. Secara garis besar, isi dari program kami yaitu kita menyisipkan variabel untuk menampung inputan dari user, di mana variabel Y dan adalah banyaknya data dan array X adalah wadah untuk data yang akan diinputkan. Di sini kita melakukan perulangan untuk mengisi indeks dari setiap array, mulai dari array ke 0 sampai dengan array ke Y. Pada baris ke-43 sampai dengan 58 merupakan proses sorting terjadi. Pertama kali akan dimulai perulangan dari array indeks ke-1 yang diimplementasikan ke dalam variabel I. Variabel I akan menjadi kunci untuk dibandingkan dengan bilangan sebelumnya. Jika bilangan sebelumnya lebih besar, maka kunci akan kembali dibandingkan dengan bilangan kedua sebelum I, dan seterusnya hingga menemukan bilangan yang lebih kecil daripada I. Pada baris ke-61 sampai dengan 66 merupakan hasil eksekusi menampilkan hasil dari setiap data perulangan yang sudah diulang-ulang. Pada baris 61 sampai 67 merupakan sintaks untuk menampilkan hasil akhir dari proses sorting. Nah, ini merupakan gambaran output dari program kami. Kita mengambil sampel, banyaknya kartu itu ada 7, yaitu kartu ke-1 ada 7, kartu kedua ada 5, kartu ketiga ada 6, kartu keempat ada 3, kartu kelima ada 4, kartu ke-6 ada 1, dan kartu ke-7 adalah 2. Kartu pertama sudah ada di tangan kiri, yaitu 7. Kartu kedua yaitu 5, diambil dari meja, dilakukan pergeseran elemen. Kartu pada posisi ke-1 digeser ke posisi 2. Jadi kartu saat ini adalah 5 dan 7. Selanjutnya yaitu kartu ketiga yaitu 6, diambil dari meja, dilakukan pergeseran elemen. Kartu pada posisi kedua digeser ke posisi ketiga. Kartu baru masuk pada posisi kedua. Jadi kartu saat ini adalah 5, 6, dan 7. Selanjutnya ada kartu keempat yaitu 3, diambil dari meja, dilakukan pergeseran elemen. Kartu pada posisi ketiga digeser ke posisi 4. Kartu pada posisi kedua digeser ke posisi 3. Kartu pada posisi ke-1 digeser ke posisi 2. Kartu baru masuk pada posisi ke-1. Kartu saat ini adalah 3, 5, 6, dan 7. Selanjutnya kartu kelima yaitu 4, diambil dari meja, dilakukan pergeseran elemen. Kartu pada posisi keempat digeser ke posisi 5, kartu pada posisi ketiga digeser ke posisi 4, kartu pada posisi kedua digeser ke posisi 3, kartu baru masuk pada posisi kedua, kartu saat ini yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. Kartu ke-6 yaitu 1, diambil dari meja, dilakukan pergeseran elemen lagi. Jadi kartu pada posisi ke-5 itu digeser ke posisi ke-6. Kartu pada posisi ke-4 digeser ke posisi ke-5. Kartu pada posisi ke-3 digeser ke posisi ke-4.
kartu pada posisi kedua digeser ke posisi 3, kartu pada posisi ke-1 digeser ke posisi kedua. Kartu baru masuk pada posisi ke-1. Jadi Kartu ke-7 yaitu 2 diambil dari meja. Jadi setelah datanya diurutkan secara insert sort ascending, data tersebut akan terurut menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, baiklah, itu saja penjelasan dari proyek yang kami telah bawakan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.